Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom buat saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari yang indah, kita datang lagi kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan datang lagi buat saya dan saudara. Menjadi bekal hari ini. Untuk kita ingat, untuk kita ingat selalu. Bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat saya dan saudara. Saudaraku, apakah saudara mau mahkota kehidupan? Saya mau. Saya yakin saudara pun akan mau yang namanya mahkota kehidupan. Mahkota yang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya. Namun syaratnya itu bukan gratis. Ada syaratnya. Mari saya ajak saudara untuk membaca dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Kita mulai ayat yang ke-12, 13, dan 14. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia pun sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudaraku, kembali saya katakan tadi, ada syaratnya untuk kita bisa memperoleh mahkota kehidupan. Betapa berharganya, betapa mulianya mahkota kehidupan ini. Karena apa? Saudara mampu bertahan. Saudara mampu bertahan. Dari apa? Keinginan hawa nafsu kita. Kita mampu bertahan. Kita punya iman yang kuat untuk melawan, untuk membendung apa yang namanya keinginan. Itulah cobaan. Pencobaan itulah keinginan yang timbul dari diri kita sendiri. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan bahwa Allah tidak mencobai saya dan saudara. Allah pun tidak mampu untuk dicobai dengan si jahat, dengan apa yang jahat, karena Dia sendiri kudus. Dia kudus. Dia suci. Dia tidak memberikan kepada saya dan saudara untuk pencobaan, tidak. Tapi pencobaan ini datang justru dari diri kita sendiri. Allah tidak mencobai. Allah tidak memberikan kita dosa, tidak. Allah suci. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dia kudus. Pada awal mula kita diciptakan pun dalam kehidupan yang suci kudus. Tetapi keinginan kita, hawa nafsu kita ini, itu yang membuat kita berdosa. Itu bukan iblis yang membawa kita dalam dosa. Bukan. Dari ayat ini terlihat bahwa iblis tidak memberikan kita dosa, membawa kita dalam dosa. Tidak. Justru keinginan ini datangnya dari diri kita sendiri. Dosa ini kita awali dari diri kita sendiri. Allah tidak memberikan dosa. Iblis tidak menyodori dosa juga. Tapi dosa itu jatuh karena diri kita sendiri. Oleh sebab itu juga jangan salahkan iblis. Jangan salahkan iblis juga. Diri kita sendiri ini yang membuat kita sendiri berdosa. Kita tidak mampu bertahan melawan hawa nafsu. Ibarat suatu bendungan, air itu keinginan, bendungan itu, tanggul itu iman kerohanian kita. Berperang di sana dalam kehidupan diri ini, berperang antara kekuatan, keinginan, air, tekanan air, kekuatan air berlawanan dengan kekuatan dari tanggul. Mampukah kita bertahan? Mampukah kita bertahan? Dalam kita bertahan, kita mengasihi Tuhan.
Kalau kita mampu, itulah hadiah yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan, berupa mahkota kehidupan. Saudaraku, betapa indahnya kalau kita mampu bertahan untuk melawan keinginan yang nantinya kalau keinginan itu menjadikan besar, semakin kuat, kalau kita tidak mampu menahan, itulah yang dinamakan nanti kita sudah jatuh di dalam dosa. Tidak mampu menahan tanggul yang kita punya, iman yang kita punya, kalau itu jebol, walaupun bocor kecil, itu sudah jebol, kita akan menerima apa yang namanya, kita disebut apa yang namanya dosa. Saudaraku, hati-hati. Dan ingat juga bahwa ada mahkota menanti buat saya dan saudara. Mahkota kehidupan. Siap lawan dan bertahan sampai akhirnya. Tuhan memberikan mahkota itu. Dan kita juga selalu mengasihi kepada Dia. Mengasihi Dia, mencintai firman-Nya, melakukan perintah Tuhan, menjadi murid yang baik. Itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Tuhan kembali akan mencintai kepada saya dan saudara dengan memberikan hadiah, janji yang istimewa, mahkota kehidupan, hidup sampai selama-lamanya bersama dengan Dia di surga. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang hari ini, hari yang indah buat saudara. Bertahan, bertahan, dan bertahan terus. Ingat kepada Dia, cintai Dia selama-lamanya. Shalom, haleluya, amin.